Pria ini ke toko swalayan. Tidak pernah menghabiskan uang. Tetapi setiap kali juga bisa bawa pulang banyak barang-barang. Kok bisa dia? Langkah pertama ke toko swalayan. Ambil beberapa item secara acak. Ketika pelanggan lain tidak memperhatikan, masukkan barang itu dalam tas mereka. Ingatlah, harusnya berbagi ke banyak tempat. Langkah kedua, ketemu pekerja toko swalayan. Harusnya bersemangat letakkan barang padanya. Langkah ketiga, pura-pura beli secara banyak. Tunggu pelanggan yang lain selesai beli. Mereka pergi ke kasir untuk membayar. Bunyi supermarket berbunyi. Bahkan pekerja datang dan memeriksa. Bunyi juga berbunyi. Toko swalayan akan pikir sistem bunyi lagi ada masalah. Hanya bisa biarkan pelanggan pergi. Saat itu, pria kita pakai mantel dengan banyak barang keluar. Bawa barang-barang yang dia pilih. Dengan tatapan pekerja toko swalayan. Dia nyaman pergi. Dia Loris. Dalam hidupnya, kalau bisa tabung akan tabung. Cobalah manfaatkannya secara pintar. Sangatnya pelit. Karena begitu pelit. Jadi sudah hidup lebih 40 tahun. Belum pernah ada pacar. Makin hari makin begitu, dia jadi lebih bodoh. Hanya bisa lihat gadis yang cantik. Buru-buru mengejarnya. Gadis yang cantik kemanapun. Dia tidak bisa kontrol dirinya lagi ikuti ke sana. Dengan penampilan yang biasa. Loris sering dianggap sebagai penjahat. Tapi dia juga sudah terbiasa dengannya. Dia juga ada rencananya sendiri. Rasanya kalau menikah, akannya memakan banyak uang. Menantap istri punya yang lain. Juga bisa puaskan dia. Begitulah bisa tabung uang dan senang juga. Benar-benarnya tidak usah pikir yang banyak. Loris tinggal di apartemen. Biasanya, hidup dengan beberapa pesanan untuk mencari nafkah. Kekurangan biaya kamar itu terbiasa juga. Untuk bisa sembunyi manajer. Setiap kali keluar, Loris sering berjongkok untuk bisa lewati kamar penjaga. Oleh karena itu, tetangga yang tinggal bersamanya pikir bahwa Loris adalah pencacat. Jadi dia bisa pergi dengan gaya ini. Beberapa hari ini, satu pembunuhan berantai terjadi di kota. Korban semua adalah wanita yang muda. Setelah menyelidiki, polisi lagi sadari itu Loris. Alasannya karena Loris ada banyak perilaku yang aneh. Lagi sering dikeluhkan oleh wanita yang kelilingnya. Begitulah, Loris jadi yang tersangka utama. Tapi sekarang polisi tidak ada bukti. Kalau mau tangkap Loris, hanya bisa tunggu sampai dia bunuh orang. Setelah pertimbangkan, ketua polisi mau pakai jebakan. Dia minta polisi wanita Jessica yang muda dan cantik. Dekati Loris. Bersemangat rayunya. Buat Loris menunjukkan dirinya. Setelahnya, Jessica pura-pura cari kamar. Ke apartemen untuk sewa kamar. Loris secara tidak sengaja ketemu Jessica. Dengan semangat, ajaknya untuk berbagi kamar. Tapi bukannya kecantikan. Karena Loris bisa bagi biaya sewa kamar jadi 2. Jessica sedang khawatir karena tidak bisa dekati Loris. Tapi dia lagi langsung muncul di depan. Kenapa lagi tidak setuju? Malam itu, Jessica pakai satu rok yang pendek dan ketat. Bawa bagasi ke apartemen. Loris yang sangat senang. Hati penuh semangat undangnya masuk. Hidup mereka kedua bersama lagi mulai. Dari sejak Jessica masuk apartemen Loris. Loris tidak ada satu malam yang tidur nyenyak. Jessica mungkinnya ada yang tidak biasa. Setiap hari di rumah juga pakai pakaian yang cantik. Dan pakaian yang seksi. Dan gaya juga sangat tidak malu. Seperti tidak ada siapapun di samping. Sering ganti pakaian di depan Loris. Ketua polisi mau Loris cepat tunjukkan dirinya. Jadi minta Jessica terus-menerus rayunya. Loris setiap hari dalam apartemen dengan takut. Dia takut akan lihat yang jangan dilihat. Lagi harus bayar uang untuk bertanggung jawab. Jessica lakukan banyak hal. Coba ganti banyak cara untuk raya Loris. Tapi tidak disangka. Loris masih tidak tetap begitu. Tidak ada reaksi apapun. Jessica terpaksa sampai tidak ada cara lain. Harusnya pakai pakaian dalam yang seksi. Berikan Loris satu pukulan kejam. Loris lagi mau jadi tenang. Hanya bisa pukul kepalanya pada dinding. Pukul beberapa kali. Lalunya Loris tidak lagi ada salah. Jessica juga ada sedikit curiga. Apakah Loris disalahkan? Setelah kembali kantor polisi, dia bilang semua hal yang dia temukan buat ketua polisi. Tapi ketua polisi tetap yakin Loris itu pembunuh. Dia begitu tenang. Mungkin karena dia sudah siapkan psikologinya dulu. Sekarang emosi Loris sudah dirangsang sampai puncak. Hani satu langkah akhir lagi.
Ketua polisi minta Jessica kembali apartemen. Terus-menerus dengan misinya. Loris emangnya juga sangat kasihan. Karena adalah perempuan. Lagi selalu harus pura-pura jadi seksi. Di depan Loris. Lagi single sudah 40 tahun. Setiap Loris lihat gadis yang cantik di jalan, hidungnya lagi berdarah. Apalagi sekarang tinggal bersama wanita cantik. Setelah Jessia tinggal di sana tidak lama, Loris lagi kena anemia. Begitulah. Dia lagi cepat ketemu dengan malaikat maut. Untuk ubah perhatian, Loris lagi mendaftar kursus bahasa Tiongkok. Katanya bahasa Tiongkok adalah bahasa yang tersusah di dunia. Dia pikir hanya butuh dirinya jadi lebih sibuk. Lagi tidak ada waktu untuk pikir tentang Jessica. Hari-hari berikutnya. Loris setiap hari lagi keluar dari pagi dan sampai malam baru pulang. Bersemangat tidak dekati Jessica. Jessica nunggunya beberapa hari. Juga lagi tidak ada kesempatan untuk tunjukkan keseksiannya. Bos lagi paksanya harus cari cara selesaikan kasus ini. Ketua polisi juga tidak dengar apapun dari Jessica. Sangat khawatir. Jadi sudah meminta bantuan dari istrinya. Dia benar-benarnya tidak nyesali apapun. Hanya mau bisa dapatkan salah Loris. Dirinya lagi mengorbankan sedikit juga bukan masalah. Kalau mengorbankan istrinya, bisa menyelamatkan ribuan wanita lain di kota. Dia juga akan tidak tolak karena dirinya ketua polisi. Istrinya pura-pura jadi penjahit. Dengan alasan perbaiki pakaian Jessica. Ke rumah untuk nyapa. Loris sedang masak. Dengar ada yang ketukan pintu. Lagi pegang pisau dan keluar untuk buka pintu. Tapi saat keluar, Loris lagi ceroboh. Tersandung di pintu. Jadi tusuk pisau pada arah istri ketua polisi. Untungnya pisau itu sedikit menyimpang jadi tidak terjadi pembunuhan. Istri ketua polisi takut jadi pingsan segera. Ketua polisi tanya sepanjang hari tapi tidak dapatkan apapun. Jadi harus dengan istrinya pulang. Jessica pikir Lorsi disalahkan. Putuskan untuk henti misinya, dan pergi. Tapi ketua polisi lagi tidak setuju. Saat Jessia pindah rumah, dia lagi kirim satu pakaian tidur yang seksi. Ketua polisi tetap yakin Loris itu pembunuh sembunyi muka. Jadi hanya cara rangsang yang paling dasar. Bisa buatnya tunjukkan diri. Ketua polisi mau Jessica pakai pakaian tidur itu. Rayu Loris satu kali yang terakhir. Jessica harusnya lakukan. Panggil Loris. Loris lihat begitu lagi langsung ingatkan Jessica. Apakah pakaian ini terlalu kecil buatnya? Jessica sekarang menyerah. Loris benar-benar bukan pembunuh berantai. Dia tidak mau tahan apapun di sini. Jadi sudah ambil bagasi dan pergi. Loris pikir apakah dia bilang yang susah. Buru-buru mengejar. Saat ini, satu pembunuhan wanita lagi terjadi di kota. Ketua polisi cepat ke tempat kejadian perkara. Dia tidak bisa tenang lagi. Tidak peduli pada aturannya. Mulai sebar surat perintah yang diinginkan Loris. Disiarkan di seluruh kota. Gambar Loris juga disiarkan. Loris sedang berjalan. Tidak tahu apapun. Polisi bawa orang mengelilingi apartemennya. Kebanyakan orang tidak tenang ke situ dan marahi. Bilang harus berikan Loris satu pukulan. Loris lihat kerumunan. Pikir ada apa yang menarik. Juga mau ikut lihat. Lihat di atas sambil tanya orang di samping. Ada apa nih? Mereka juga jawabnya dan walaupun rasa ada yang tidak benar. Ini bukan pria di TV kan? Kenapa dia lagi berani muncul di sini? Penduduk kota kelilingi Loris. Siap tangkap Loris untuk berikannya ke polisi. Loris tidak ngerti apapun. Jadi melarikan diri dulu. Penduduk bersama mengejarnya. Lorsi tidak ada tempat manapun untuk pergi. Jadi harus ke rumah dosen bahasa Tiongkok. Dosen tidak ada di rumah. Loris memanjat jendela masuk dalam. Saat Jessica memeriksa tempat kejadian perkara. Lagi lihat satu mainan. Mainan ini buatnya rasa sangat akrab. Dulu, saat dia dengan Loris keluar. Ketemu dengan dosen bahasa Tiongkok. Mainan ini punya dia. Kasus ini lagi diselesaikan. Loris disalahkan. Polisi susah cari penjahat. Lagi adalah dosen punya Loris. Loris di rumah dosen tunggu sebentar. Dosen dengan lelah pulang rumah. Di tubuhnya masih ada darah yang segar. Loris rasanya ada yang salah. Bohong bahwa dia akan pulang rumah untuk makan malam. Mau selamat tinggal dosennya. Tapi bagaimana dosennya bisa lepaskannya secara mudah begitu? Loris benar-benar orang yang malang. Sudah ditangkap oleh polisi. Untungnya, Jessica tepat nyampai tempat kejadian perkara.
Selamatkan Loris. Pembunuh sungguhnya lagi ditangkap dan masuk penjara. Saling dekati lamanya. Jessica cantik lagi jatuh cinta sama Loris. Loris namun pelit. Tapi tidak begitu jahat. Lagi sering sangat lucu. Jessica sudah pikir secara jelas. Dia tetap tinggal di apartemen. Terusnya nyewa kamar bersama Loris. Mungkin sewa selamanya. Ini film komedi, The Monster 1994. Dengan partisipasi Roberto Benigni. Adalah penulis skenario, sambil sutradara, dan aktor. Mungkin kalian tidak biasa dengan film ini. Tapi ini lagi dapatkan juara Oscar. Jadi film, La Vie est Belle. Mungkin kalian rasa akrab. Tidak salah, dia juga berperan dalam film itu. Film ini mau nyebut sama kita. Jangan nilai orang lain dengan penampilan. Jangan hargai kebaikan dan kejahatan orang lain. Melalui pandangan subjektif kita.